Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR, tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semakin hari semakin baik, semakin sehat, dan kembali hidup normal dan bisa secepatnya pulih dan bisa beraktivitas seperti semula. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa anxiety itu bisa kambuh atau penyebab kambuhnya anxiety. Tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, teman-teman. Di sini yang menyebabkan kita kambuh dari anxiety ini, misalkan ketika kita sudah mengalami kesembuhan, sudah beraktivitas normal, sudah bisa kemana-mana. Nah, tapi misalkan tiba-tiba ada yang sensasi yang muncul di tubuh kita, atau bahkan yang dulu-dulu itu yang pernah dirasakan di tubuh bermunculan. Nah, itu penyebabnya biasanya yang pertama, anxiety bisa muncul itu akibat dari adanya permasalahan. Misalkan ada suatu permasalahan. Nah, ketika kita ada permasalahan, ada suatu permasalahan, nah biasanya kita kan sering kepikiran ya. Nah, jadi si sensasi itu akan muncul di tubuh kita ketika kita punya permasalahan ya, ada permasalahan yang belum diselesaikan misalkan. Nah, makanya kalau kita misalkan mengingat-ingat masa yang dulu ketika sebelum terkena gangguan ini, nah tentunya kan jauh berbeda ya. Kalau dulu misalkan ketika kita ada permasalahan, kemudian belum diselesaikan, paling kita sekedar teringat di dalam hati, di dalam pikiran kita saja, tidak muncul sensasi di tubuh. Nah, tapi bedanya ketika kita sekarang sudah pernah terkena gangguan anxiety dan psikosomatis, nah kadang meskipun masalah kecil, nah itu suka muncul sensasi ya. Ini tentunya pengalaman saya ya, kalau punya permasalahan belum diselesaikan, nah maka sensasinya muncul kadang ada rasa tidak nyaman di tubuh kita, kemudian juga terasa keliengan, nah kemudian rasa-rasa yang tidak nyaman di kaki ketika kita mau melangkah itu terasa berat. Nah, itu kan kadang satu paket ya, kalau kita merasa keliengan sama gak nyaman di kepala, pasti ke kaki juga otomatis gitu ya, kayak kita mau jalan itu kayak berat gitu. Nah, itu jadi ketika kita ada permasalahan, jadi solusinya ketika ada permasalahan maka secepatnya diselesaikan ya, supaya jadi jangan berlarut-larut, supaya tidak istilahnya berefek ke tubuh kita. Nah, itu biasanya penyebab kambuhnya. Yang pertama karena ada permasalahan. Kemudian yang namanya permasalahan, namanya juga kehidupan ya. Yang namanya kehidupan pasti kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Nah, itu tinggal kita menyadarinya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, sudah melatih diri kita menjadi istilahnya kembali lagi ke pribadi kita yang dulu, misalkan ya, kalau kita mau belajar cuek atau bodo amat, nah itu kan nanti akan terbiasa lagi ketika ada masalah belum diselesaikan ya, tidak langsung berefek ke tubuh lagi ya. Nah, itu. Tapi kalau di masa-masa pemulihan sudah ya, istilahnya kita sudah mulai mau sembuh, nah jadi kadang suka ada yang bertanya, kenapa sih kok muncul lagi, padahal saya sudah enakan loh, udah beberapa bulan, kadang udah 1 tahun kok sekarang begini lagi. Nah, itu biasanya penyebabnya itu yang pertama karena ada permasalahan. Yang kedua penyebabnya ketika kita merasa apalagi kita kan biasanya suka merasa rasa ya, padahal kondisi tubuh kita itu sebenarnya sehat walafiat ya, tapi kita kadang sering merasa rasa sensasi di tubuh. Nah, itu biasanya kadang orang-orang mengatakan, kenapa sih keliangan ini awet banget gitu ya gitu. Nah, itu biasanya disebabkan oleh adanya trauma ya, adanya trauma.
Nah, trauma itu seolah-olah tersimpan di alam bawah sadar kita. Contoh ketika saya dulu awal-awal mau terkena gangguan anxiety dan psikosomatis ini, saya kan sering merasakan pusing ya, bahkan di video yang sebelumnya juga sudah saya bahas, saya pernah bolak-balik ke dokter mata ya, ke dokter saraf gitu. Jadi saya periksa itu normal, semuanya baik-baik saja, tapi yang saya rasakan itu kayak pusing terus gitu. Nah, itu awal terkena gangguan anxiety dan psikosomatis. Kemudian, nah itu jadi seolah-olah saking sudah lama merasakan itu, jadi kita merasa-rasa, makanya tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah itu makanya menjadi trauma di dalam pikiran kita ya. Kita kan takut, yang di pikiran pasti yang kita pikirkan itu kalau misalkan ikut di banyak orang, misalkan ngantri di banyak orang, pasti udah takut pusing, takut apa, takut kelayangan. Nah itu pasti kan seolah-olah kita memikirkan hal itu, makanya yang dirasa memang seperti itu yang datangnya. Nah maka itu harus sebisa mungkin kita membuang trauma itu ya. Caranya misalkan dengan membuang trauma itu dengan sering afirmasi ke diri kita, afirmasi hal-hal yang positif yang kita inginkan. Kemudian juga cara untuk membuang trauma itu, misalkan dengan cara kita sering membayangkan hal-hal yang baik-baik atau hal-hal yang kita inginkan, misalkan kita waktu sehat seperti apa. Nah itu ketika kita sering membayangkan hal itu, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Maka pikirkan hal-hal yang baik untuk diri kita. Nah itu yang menyebabkan ketika kita sudah sembuh tapi merasakan lagi sensasi ya, atau kambuh lagi ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak menjaga pola 3P-nya. Ya, itu pengalaman saya juga pernah ketika saya merasakan sudah baik, sudah enakan, sudah sehat. Nah, jadi mentang-mentang sudah sehat, nah saya juga mengabaikan pola makan. Nah, akhirnya ya saya merasakan lagi sensasi-sensasi seperti ketika telat makan, muncul kelayangan, rasa tidak nyaman, sempoyongan. Nah, itu. Jadi, yang menyebabkan kambuhnya itu adalah tidak menjaga pola istilahnya 3P-nya atau tidak konsisten menjalankan 3P. Nah, jadi untuk teman-teman semua kalau sudah baikan, sudah merasa sembuh ya, sudah merasakan kesembuhan. Nah, alangkah baiknya jangan dilepaskan untuk pola 3P-nya ya, karena saya juga meskipun sudah beraktivitas kemana-mana, sudah sehat, lancar, sudah normal, tapi tetap 3P-nya itu tetap saya jalankan ya, karena saya tidak mau kambuh lagi. Misalkan kalau misalkan yang menyebabkan tiba-tiba saya merasa kelayangan, misalkan terus istilahnya rasa tidak nyaman muncul lagi di tubuh, misalkan di perut ya. Nah itu biasanya tidak konsisten dengan 3P-nya ya, pola pikirnya, pola makannya sering telat makan, kemudian juga tidurnya sering tidur larut malam misalkan ya, atau sering begadang. Itu jadi muncul lagi, itu yang saya alami ya. Jadi tetap harus konsisten dengan 3P-nya, itu kuncinya ya, karena 3P itu seperti yang sudah saya tulis sudah saya buat videonya. Nah, itu adalah sebagai kunci untuk kesembuhan dari gangguan anxiety dan psikosomatis, dari GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, itu kuncinya kalau kita mau sembuh, konsistenlah menjalankan 3P ya, dengan tentunya dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain, yang terutama jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan ya. Nah, itu. Nah, itu teman-teman di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan juga teman-teman tidak berpikiran lagi kenapa sih kambuh lagi, kenapa kambuh lagi. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kita kambuh dari
anxiety dan psikosomatis ya, ketika kita memikirkan sesuatu ya misalkan muncul lagi rasa-rasa tidak nyaman di kepala, di mata ataupun keliangan lagi. Nah, itu berarti ada suatu permasalahan, maka harus segera diselesaikan. Nah, itu teman-teman ya, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya hanya berbagi, mudah-mudahan tips yang saya jalankan sampai berhasil. Teman-teman juga bisa mengikuti cara saya. Mudah-mudahan teman-teman juga berhasil untuk mencapai kesembuhan ya. Nah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dan juga sudah subscribe, like, dan tidak lupa silahkan untuk sharing di kolom komentar dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Nah, itu dulu di video kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.